pukul 8:30 malam di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Claudia Carla. Saudara, sebuah kapal motor penumpang dilaporkan tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam. Menurut manifest KMP Tunu Pratama Jaya tengah membawa 53 penumpang, 12 ABK, dan 22 kendaraan. KMP Tunu Pratama Jaya diketahui bertolak dari Pelabuhan Ketapang Gilimanuk, Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, pada pukul 22:56 menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Namun di tengah perjalanan kapal dilaporkan mengalami kebocoran mesin dan sekitar pukul 23:35 kapal dikabarkan tenggelam. Menurut manifest KMP Tunu Pratama Jaya tengah membawa 53 penumpang, 12 ABK, dan 22 kendaraan. Kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam dan kejadian terjadi pukul 00:20 waktu Indonesia Tengah, di mana KMP Tunu Pratama Jaya berangkat dari Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Penyeberangan ASDP Gilimanuk. Sebanyak 53 penumpang dan 22 unit kendaraan tercatat menaiki KMP tersebut. Kemudian, berdasarkan informasi terkini yang telah kami peroleh dari jurnalis Kompas TV di Pelabuhan Gilimanuk dan juga Pelabuhan Ketapang, bahwa sudah ada 4 orang penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang dipastikan selamat usai kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Selat Bali, dan penyelamatan berhasil setelah salah satu kru kapal membuka sekoci dan menyelamatkan 3 orang lainnya. Saat ini seluruh korban selamat berada di perairan Cekik, Gilimanuk, Bali untuk kemudian dimintai keterangan. Saudara, untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Surabaya, Didit Ari Ristandi. Selamat pagi Pak Didit. Bagaimana situasi proses evakuasi terkini terkait dengan pencarian dan evakuasi dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Bapak? Ya, terima kasih dapat kami sampaikan untuk proses pencarian dan penyelamatan sekaligus evakuasi masih berlangsung. Sebelumnya kami dapat sampaikan bahwa tadi pada pukul 04.15 waktu Indonesia Barat dan 05.15 waktu Indonesia Tengah, kami mendapatkan laporan dari tim SAR gabungan yang berada di perairan Gilimanuk. Ada 4 korban dievakuasi dalam kondisi selamat, namun 4 korban ini belum kami konfirmasi apakah statusnya dari penumpang KMP Tunu Pratama Jaya atau sebagai kru kapal seperti itu. Untuk selanjutnya setelah dievakuasi, 4 orang korban selamat dibawa menuju ke kantor BPTD Gilimanuk untuk permintaan keterangan dan proses identifikasi korban seperti itu, korban selamat. Baik Pak Didit, kemudian apakah bisa diceritakan kepada pemirsa Kompas TV terkait bagaimana kondisi dari 4 korban selamat tersebut? Apakah mengalami luka atau kemudian cedera atau seperti apa kondisinya, Pak? Informasi yang kami dapat, karena posisi kami berseberangan, kami hanya mendapatkan informasi bahwa korban kondisi sehat. Mungkin memang ada trauma, tapi secara sekilas fisik 4 orang korban ini dalam kondisi baik. Baik, untuk 4 korban ini sempat mengalami trauma ya Pak kondisinya ketika dievakuasi, dan Pak Didit apakah kemudian bisa diceritakan juga proses evakuasi 4 korban selamat ini seperti apa Pak secara lebih detail? Ya, jadi posisinya kami telah berkoordinasi dengan unsur yang terkait, baik itu dari TNI, Polri, dari potensi SAR. Kami sudah membagi
akses area untuk pencarian dan penyelamatan ada di sisi perairan Gilimanuk dan sisi perairan di Ketapang. Jadi posisinya 4 korban ini memang dievakuasi oleh tim SAR gabungan yang berada di Gilimanuk. Salah satunya dari Basarnas adalah dari Posat Jembrana, dari kantor SAR Denpasar itu membantu untuk proses evakuasi dan akhirnya korban berhasil dibawa menuju ke darat dan dibawa ke WC. Untuk fokus kita masih saat ini masih sudah membagi beberapa kru yang terlibat. Tinggal kami menunggu proses pencarian dan penyelamatan apakah membuahkan hasil, kami menunggu sampai dengan saat ini seperti itu. Baik Pak, untuk proses evakuasi masih terus berjalan ya Pak. Kemudian apakah setelah ditetapkan untuk proses evakuasi ini akan berlangsung berapa lama Pak? Dan kemudian apa yang masih menjadi kendala dari proses evakuasi ini? Kalau kita lihat pada dini hari tadi kendalanya mungkin jarak pandang ya Pak, karena masih gelap. Ya, untuk sampai dengan saat ini kami masih mengacu pada SOP kami bahwa pencarian selama 7 hari dan pada prinsipnya kami berupaya untuk seluruh korban sesuai dengan manifest sementara yang kami dapat seluruhnya bisa terevakuasi dalam kondisi apapun. Kami berharapnya kondisi selamat semua, namun demikian setelah dilakukan pencarian nanti akan kami sampaikan informasi melalui berita resmi, baik itu nanti di sini kami bersama tim SAR gabungan, baik itu dari TNI, Polri, instansi pemerintah dan potensi SAR lainnya seperti itu. Baik Pak Didit, kemudian untuk kondisi perairannya sendiri saat ini seperti apa Pak? Apakah gelombangnya tinggi, kemudian bagaimana jarak pandang mungkin di dalam airnya itu seperti apa? Ya, untuk kami mendapatkan laporan dari tim yang ada di lapangan bahwa untuk kendala memang saat ini cuaca yang dengan gelombang yang cukup tinggi sekitar 2 sampai dengan 2,5 meter di lokasi tenggelamnya KMP Tunung Pratama Jaya ini. Oleh karena itu saat ini juga tim SAR gabungan berupaya untuk membuat radius dari sisi perairan Gilimanuk dan sisi perairan Ketapang, radius sekitar 5 nautical mile untuk tim SAR gabungan yang terlibat, alut yang terlibat untuk mencari biar bisa membuat radius lingkaran untuk melihat apakah korban dapat terlihat atau tidak seperti itu. Baik Pak, berdasarkan keterangan yang telah mungkin diberikan oleh 4 korban selamat ya Pak, sebelumnya telah berhasil dievakuasi. Ini apakah ada keterangan-keterangan yang diberikan kepada petugas pengevakuasi yang dapat membantu proses evakuasi agar berjalan dapat lebih cepat dan lancar? Ya, untuk sampai dengan saat ini keterangan masih berlangsung dan kami belum mendapatkan update-nya di sisi Ketapang. Nanti informasi selanjutnya akan kami sampaikan di kesempatan lain seperti itu. Oke, untuk proses terkait pencarian informasi lebih lanjut dari korban selamat ini masih terus dilakukan ya Pak untuk prosesnya. Ya. Lalu kemudian Pak terkait dengan mungkin suhu dari perairan atau mungkin arus yang cukup tinggi ya Pak untuk di kondisi saat ini di Selat Bali ini. Apakah kemudian dapat menyebabkan kondisi yang mungkin tidak kita harapkan dari proses evakuasi korban tenggelam ini Pak? Yang jelas kami berupaya menyampaikan kepada rekan-rekan tim SAR gabungan bahwa tetap berhati-hati, safety nomor 1. Jika ada hal yang menjadi kendala, silakan tim SAR gabungan bisa melaporkan ke posko yang ada di ASDP Ketapang, seperti itu Mbak. Yang jelas kami tetap menghimbau kepada rekan-rekan yang terlibat untuk berhati-hati dengan situasi laut yang kurang bersahabat. Insya Allah itu kita meminimalisir resiko yang terjadi, kita himbauannya seperti itu. Baik Pak Didit, kemudian apakah terkait dengan evakuasi yang dilakukan saat ini, mungkin ada informasi untuk jadwal penyeberangan ini terganggu atau berjalan tetap normal seiring dengan proses evakuasi berjalan Pak?
Sepintas saya dapat informasi dari Bapak GM ASDP Ketapang Banyuwangi ini untuk aktivitas penyeberangan yang ada di Ketapang kami lihat berlangsung normal, namun memang tadi pagi memang sempat ada penundaan penyeberangan karena proses pencarian kapal yang tenggelam ini, terus akhirnya kemudian dari informasi dari Bapak GM, aktivitas penyeberangan dimulai kembali. Jadi untuk saat ini seperti yang saya lihat secara visual, untuk proses aktivitas penyeberangan berlangsung normal. Dan beberapa aktivitas di parkiran menumpuk, tapi tidak terlalu panjang seperti itu. Baik Pak Didi, terima kasih atas informasinya telah bergabung dengan kami di Kompas TV Breaking News pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, selaku Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Surabaya, selamat kembali bertugas Bapak. Baik Saudara, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, tadi berdasarkan keterangan dari Pak Didit Ari Rustadi, selaku Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Surabaya, untuk proses evakuasi masih terus dilakukan dan akan dilakukan selama 7 hari ke depan, dan hingga saat ini sudah ada 4 korban selamat yang berhasil dievakuasi. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Liburan Let's go! di Kompas TV seru. Mau ikut menjelajah alam atau sekadar staycation sambil rebahan?